para apologet Islam yang belajar siang dan malam mengkaitkan kemudian dengan pemahaman antara akal, pewahyuan dan juga buku yang mereka anggap sebagai firman Tuhan. Baru bisa. Kalau cuman modal semangat, oh nggak bisa. Nabi Adam kurang apa? Di surga loh dia, di Taman Eden beliau bersama dengan istrinya, intim dengan Allah, berbicara dengan Allah. Allah menyatakan diri kepadanya, pertahanannya sangat kuat. Apa yang terjadi? Iblisnya enggak seberapa pengaruhnya, jatuh. Untung saja Allah itu maha penyayang, sampai Nabi Adam alaihissalam diberkati bersama dengan keturunannya, dimuliakan beliau. Nah, di zaman sekarang, cara, trik, metode, karakter mereka, tabiat mereka, dan juga pemahaman-pemahaman karakteristik yang mereka pahami berdasarkan dengan contoh yang diteladani mereka dari Paulus, melahirkan mereka menjadi penyiar, pemberita kabar yang sangat luar biasa. Taruhlah Edis, contohlah itu Edis. Tak bisa kita kemudian melumpuhkan dia dengan ilmu pengetahuan, tak bisa. Kenapa? Karena mereka, si Edis ini tidak menggunakan akal di dalam menelaah. Mereka hanya framing, dia hanya framing, mencari kata yang dibolak-balikkan. Itu aja, kata-kata yang dia pahami berdasarkan dengan tafsir kata. Sedangkan ayat suci Al-Quran tidak bisa ditafsirkan hanya dengan satu kata, harus ditafsirkan dengan satu ayat. Sementara dia hanya kata, satu kata seperti Rabb. Nabi Muhammad itu juga adalah Rabb, Nabi Muhammad juga itu adalah Tuhan. Nah itu, yang kayak gitu-gitu. Ini yang mau dihadapi oleh saudara-saudara yang tidak mempersenjatai diri mereka dengan Bible. Nggak bisa. Karena musuh terberat mereka itu adalah Bible. Coba, seakurat mana kemudian Bang Suma menguraikan ayat suci Al-Quran kepada mereka? Mereka terima? Mereka merasa terpukul? Enggak. Contoh seperti ayat yang saya bacakan tadi. Wa mathalul ladzina kafaru kamathalil ladzi yan'iqu bima la yasma'u illa du'a wa nida summum bukmun umyum fahum la ya'qilun. Seperumpamaan kemudian bagi penyeru orang kafir adalah seperti gembala yang meneriaki binatang dan mereka kemudian tidak mendengar, hanya suara saja. Sakit enggak mereka mendengarkan ayat ini? Enggak. Enggak sakit. Nah sementara para ustadz, para ulama hanya punya senjata ini. Sedangkan yang mau dihadapi ini adalah saudara-saudaranya iblis. Tapi kalau saya menggunakan Matius 15, nomor 24, nomor 25, nomor 26, pincang langsung, timpang, giginya terlempar kemudian. Gondok langsung. Bahwa di luar Yahudi yang ngaku-ngaku percaya kepada Yesus, Yesus hanya menganggapnya sebagai guguk. Sakit nggak mereka? Oh sakit. Langsung panoan giginya, bisulan giginya langsung. Maka saya katakan musuh terberat mereka itu Bible. Nah jadi kalau saudara naik ke tempat mereka, pemahaman tentang Bible itu masih minim, oh Anda dirujak sama mereka. Anda dirujak karena mereka adalah dicipta dalam. Iya bro, ya bro. Iya, nggak apa-apa, boleh bertanya. Boleh. Ini boleh. Dikelarkan dulu biar dapat 1 poin, nggak apa-apa. Lo pokoknya bertanya sepuasnya. Tapi ini yang dikuduskan ini gimana nasibnya? Yang jelas, jangan sampai ngambang-ngambang kayak yang kuning aja. Pemahaman saya, Bang Abu ya, pemahaman saya mengatakan bahwa Tuhan dikuduskan memang untuk menyatakan apa ya? Benar-benar melegitimasi bahwa Yesus adalah kudus gitu loh, Tuhan adalah kudus gitu, memperkuat itu. Jadi Yesus yang berdoa malah yang kudus Yesus, kan itu Yesus yang berdoa, Bapa kami di surga, Yesus tuh Bapa gitu. Jadi perlu diketahui begini Mbak Natalia, perlu diketahui visi dasar Yesus hadir ke dunia itu ada 3 visi. Enggak, bentar, jangan khotbah dulu. Kan Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Nah itu yang bicara Yesus.
Ya dia kan sedang mengajarkan kepada Dikuduskanlah umatnya. namamu, bukan dikuduskanlah namaku. Nggak gitu Pak. Dikuduskanlah namamu. Bapak Ya, loh itu. ya Gimana buat sih? ke Bapak di surga ya dikuduskan namanya gitu loh. Iya, Gitu. dikuduskan ya. Iya. Dikuduskan. Berarti belum kudus, masih harus dikuduskan lagi. Kalau sebentar. Kalau di Katolik kan begini. Sebentar saya. Dimuliakan kalau di Katolik ya. Kerajaan menjadilah kehendak. Apa ya dikuduskan itu? Kok dia lupa sendiri ya? Ini Bapak ini Katolik padahal. Iya Katolik. Maksudnya di Katolik kan, di Protestan kan beda itu. Iya, kalau di Katolik kan dimuliakan kan? Dimuliakan kan? Iya. Lupa sih. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan, menjadilah kehendakmu di atas bumi seperti dalam surga. Berilah kami pada hari ini dan penyelesaian. Belum punya besar kami dan jangan nggak ada dikuduskan di Katoliknya. Iya dimuliakan. Ada kan udah aku bilang kalau Katolik itu dimuliakan gimana sih dari tadi? Setelah saya doa Bapak kami tadi nggak ada itu. Iya kan tadi aku bilang kalau di Katolik itu kan dimuliakan kan? Gimana sih Bapak? Ya, Kalau di Katolik itu dimuliakan, Ya. kalau di Protestan dikuduskan. Nah, apakah Bapak ini nggak mulia sehingga dia didoakan dulu dimuliakan karena dia belum mulia? enggak, maksudnya itu kan ya itu tadi seperti jawaban saya tadi kan untuk mempertegaskan bahwa memang dia adalah yang termulia. Untuk mempertegaskan dia dimuliakan. Iya dari batin kami, dari kami. Untuk mempertegaskan dia dimuliakan, bukan maha mulia. Narasinya bukan maha mulia gitu loh. Kalau kami kan orang Islam Bismillahirrohmanirrohim dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Jelas tegas, mahanya itu jelas gitu loh, tegas banget gitu. Nggak pakai embel-embel harus lagi Sebetulnya diapain, itu, diapain Mbak itu Natalia, enggak gitu loh. Sebetulnya hal-hal begini itu harusnya memang benar-benar penjelasan paham penjelasan secara teologisnya. Tapi izin bro, izin bro. Ya, Setelah siap, gini bro, gua paham posisi lo bro. Gua ini kalau berbicara dengan lo, kalau lo tidak buka kamera memang kayak gini, jadi kemana-mana gitu kan pembicaraan agak jelas. Jadi gua sarankan lo buka kamera lah biar lebih nyambung. Ayo bro. Yalah, gua itu lagi nguli bangunan gua, ngapain gua buka? Oh lagi kuli bangunan ya udah nggak apa-apa dah, lanjut aja. Nggak apa-apa juga sih, ya soalnya kayak gini kan dia jadinya lebih nggak ada tekanan ya. Kalau dia close cam kan dia bisa keceplosan kayak tadi tuh, hanya orang keceplosan ya kan. Jadi nggak apa-apa, sesantainya aja Pak. Sesantainya aja lah, Mbak Natalia. Iya, sesantainya aja. Jangan terlalu tegang bicara-bicara begini. Ini kan diskusi. Saya sepakat dengan Pak Dion itu tadi bahwa memang itu ya kita berdiskusi begini itu kan untuk menggali pengetahuan apa yang didapat dalam keislaman itu ya untuk kami pahami juga. Toh tidak ada salahnya kita saling menggali pengetahuan kan begitu. Untuk mencerdaskan orang lain kan bisa begini gitu. Biasanya orang itu menggali emas Pak, pengetahuan digali. Iya sih. Gali emas kan dapat duit ya. Iyalah. Iya betul. Ya udah terus gimana nih Pak? Pak Ustadz Abuya. Bang Ustadz. Iya bro, gimana bro? Iya, maksud saya kan gini tadi. Saya mau tanyakan gini ya, saya sangat berteman baik sekali dengan teman-teman saya Muslim gitu kan, gitu. Jadi yang selalu menjadi pingin saya tahu betul itu bahwa konsep Al-Quran dengan hadis itu yang keduanya itu kan bersumber dari Nabi Muhammad. Itu penjelasannya seperti apa ya Bang Abu ya? Jadi, Itu udah salah, itu sumbernya Al-Quran itu dari Allah bukan Nabi Muhammad. ya maksudnya kan tetap kan maksudnya Al-Quran itu kan diimplementasikan oleh Nabi Muhammad kan begitu. Ya maaf kalau salah ya, maaf kalau salah. Jadi kalau saya dengar diskusi-diskusi dari komal-komal lain itu kan, terutama orang Kristen itu kan mereka sangat Pak nih guys, saya langsung Ya. ini saja biar tidak bertele-tele. Ya. Langsung dibuka saja surah An-Nisa ayat 59 Pak. Coba dibuka. Ada di sana ada aplikasi atau dari Google aja gak apa-apa, silakan Pak.
Kalau buka di ini ntar mati ini, bro. Baca aja lah bro, biar saya ini aja nggak apa-apa baca aja kok. Nah ini gua kagak malesnya sama Pak Niges ini males loh. Baca aja lah, maksudnya kan saya nggak ada. Buya, di bawah ada Bang Juma nggak? Kalau ada Bang Juma Dewa turun, Bang Juma naikkan. Kirim permintaan. Saya aja, saya. Jangan. Jangan. Ustaz Abuya aja yang turun. Padri di sini, Padri di sini. Ya, Enggak, Ustaz Abuya aja yang turun. Belum ada Bang Zuma, di bawah belum ada Bang Zuma. Belum ada. Baik. Ya, belum ada. Tadi persoalan yang tadi belum beres, Pak Niges, dibereskan dulu sama Bunda Natali. Nah itu Yang dia. masalah mendoakan, jangan dulu kemana-mana. Kalau saya pribadi sebagai umat Muslim ya, saya selalu mendoakan yang terbaik buat Pak Niges. Doa yang terbaik untuk orang Kristen, mudah-mudahan besok orang Kristen pada meninggal semua. Itu adalah doa terbaik. Karena Iya, sesuai di dalam karena ayat. udah dijamin ya, Bang Dewaya. Karena sesuai dengan ayat Filipi 1 di dalam Filipi 1 nomor 21, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Saya doakan semoga orang Kristen itu cepat meninggal semuanya. Bila perlu besok meninggal semua. Karena ayat ini jelas ya, buat apa hidup? Ternyata lebih baik mati. TikTok, karena mati adalah suatu keuntungan. TikTok tutup, hancur. Sebentar Bang Erik, sebentar. Dan ternyata ayat ini ya, betapa hoaknya ayat ini, hoak ini. Kita lihat faktanya, kita lihat buktinya. Berapa banyak pendeta, pastor, mereka itu sedang sakit, tetapi mereka ternyata berusaha untuk menyembuhkan dirinya sendiri. Hoak berarti ayat ini. Mau dibantah nggak pernyataan saya? Ayo kalau mau dibantah. Sebenarnya begini bang. Bagus ini bro, nih guys, silakan bro, dibantah bro. Bagus ya. Sebenarnya begini ya. Mana tadi dalilnya bang Dewa? Baru dengar. Filipi 1 nomor 21. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Buat apa kalian hidup? Lebih untungnya itu kalian itu mati semua. Bukankah doa ini bagus? Betul? Supaya cepat-cepat bisa makan malam sama Bapa di surga. Betul Pak? Saya rasa penafsiran itu tidak seperti begitu ya. Kan begini, maksudnya gini ya. Manusia itu kan pada akhirnya nanti kan pasti mati, begitu. Tidak berarti di saat kita hidup ingin mati, tidak seperti itu juga, begitu loh. Kita setuju kalau Pak. misalnya ada para pastor yang sakit, pendeta yang sakit, pingin berobat ya manusiawi juga lah. Maksudnya kan tidak berusaha untuk masa dia sakit ya pingin langsung mati. Izin Bapak izin sebelum Bapak karena Bapak saya pastikan Bapak ini baru baca data ini. Jadi baca dulu tuh, sudah ditampilkan bro nih guys, silakan bro dibaca dulu. Yang kencang bro, silakan bro. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Apakah data itu perlu penafsiran? Silakan. Apakah data itu perlu penafsiran? Silakan. Iya itu perlu penafsiran. Perlu penafsiran itu bro. Gitu. Jadi maksudnya itu kan kitab suci itu kan tidak mungkin segamblang itu untuk menyakiti para umatnya, tidak mungkin lah. Gitu. Dan itu ayat juga ya, tidak mungkin dia berdiri sendiri, juga pasti ada ayatnya yang bisa Pak, sesuatu ditafsir itu jika implisit. Kalau eksplisit nggak perlu ditafsir. Bang Dewa keculik, Kang Ardiansah jangan ngomong Kang Ardiansah, nanti diculik lagi sama Oten. Bang Dewa diculik. Silakan Pak, silakan. Ilmu tafsir apa yang Anda pakai di sini? Gak ada ilmu tafsir itu kalau misalnya maksudnya gini Bro Abuya. Itu kan kalau di Katolik itu namanya magisterium, itu mereka punya otoritas untuk menafsirkan itu. Jadi kalau misalnya saya menafsirkan sendiri ya saya tidak mampu untuk menafsirkan itulah. Gitu. Tapi hanya itu lebih bagus, Pak. Kagak usah ditafsir, baca aja secara letterlek tuh. Bisa dipahami loh. Pemahaman dangkal saya aja untuk satu ayat ini aja, yaitu tadi nggak perlu takut mati. Bukan nggak perlu takut mati. Artinya kan semua manusia itu kan pasti mati. Bukan. Artinya kan matinya supaya dengan tenang, benar-benar dibangkitkan gitu. Ada keselamatan di situ. Ada yang bilang nggak perlu takut mati guys. Padahal di sini
live-nya ini ya. Kita kan nggak tahu, semuanya kan manusia pasti mati lah. Ini saya tahu, makanya saya kasih tahu kamu, Pak. Orang percaya yang sejati, Tidak perlu takut mati. yang hidup di tengah-tengah kehendak Tuhan, tidak perlu takut terhadap kematian. Itu loh, katanya kita gimana sih? Iya betul, tidak perlu takut kematian. Nggak jadi gitu. salah. Karena pada saatnya nanti semua kita itu kan mati, gitu. Jadi kalau kita itu di saat kita masih hidup, ya manusiawi juga lah kalau takut untuk mati kan gitu. Tetapi kan pada dasarnya kita nanti semua kan pada mati. Makanya dalam prinsip imannya itu ya nggak perlu takut gitu loh. Gitu. Bahwa karena memang pada akhirnya kita semua mati kan gitu. Jadinya nggak perlu takut kematian, benar, jadi benar, nggak jadi salah, nggak jadi bukan. Ya nggak perlu karena pada dasarnya itu kan Tadi katanya mati. bukan, gimana sih? Tapi kalau Nggak jadi misalnya bukan itu kita ternyata mati ya. itu belum saatnya Ternyata nggak juga jadi ya bukan manusiawi katanya. juga kalau kita takut kan begitu. Ya udah gini loh, ya udah Bapak mati ya besok ya. Mau? Mau ya? Ya kalau memang kehendak Tuhannya seperti itu ngapain gua takut? Loh, langsung aja besok bunuh diri. Kalau itu kan beda, bro. Logikanya gimana sih, Bang? Bro. Loh, gimana sih? Upah dosa adalah maut. Kalau Bapak mati berarti maut. Ada Bang Zuma. Assalamualaikum Gurunda. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, Bang Zuma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi gini Gurunda, ini setelah lebaran minal aidin. Gurunda, mohon maaf lahir dan batin. Iya, sama-sama semuanya. Jadi ini ada teman Kristen ingin bertanya soal Islam Gurunda, Bang Niges ini. Karena ketika dia berbicara soal Bible, dia ketampol sendiri. Jadi lebih baik dia bertanya soal Islam lah. Lanjut. Oh iya, Masya Allah. Di sini banyak ustadz kita. Silakan, Ya, silakan. Ada salah satunya Ustadz Natali. Silakan Gurunda. Iya, betul. Waduh. Gini, Gurunda ini Bang Niges ini kan pasien lama saya. Ya, Bro Niges ya. Sandra pasien lah, bro. Oh iya udah. Tapi gua angkat jempol lah sama lo. Gua angkat jempol karena lo tetap kondusif ya. Intinya apa? Ngapain Intinya kita marah juga ngapain? benar. Intinya lo harus banyak belajar, baca lagi biblosnya. Dan di sini ada pakarnya nih. Coba Betul, Anda sih. Memang ya. bertanya saja. Bro Niges, Anda lebih baik bertanya atau kalau mau diskusi pun angkat satu tema. Saya kasih kebebasan kepada lo, Bro. Silakan, Bro. Iya, tadi kan saya mau bertanya. Assalamualaikum Bang Juma. Waalaikum, saudara. Ya sih pernah kita itu dulu ya. Pernah sekali saya Ribut kita berkelahi, bertengkar. Enggak. Enggak lah, enggak ribut kali. Kita berdiskusi biasa aja kan kemarin juga itu. Gitu. Bang Juma, ini Siap. tadi kan saya sempat bertanya ke teman-teman ini. Ini supaya kasih pemahaman ke saya yang belum tahu itu ya. Kan Al-Quran dengan hadis itu kan bersumber dari Nabi Muhammad. Dan memang Al-Quran itu tadi kan dari Allah sendiri gitu ya kepada Nabi Muhammad. Tapi yang mengimplementasikan Al-Quran itu kan Nabi Muhammad. Iya. Kira-kira dua hal yang berbeda ini dari sumber yang sama itu penjelasannya gimana ya Bang? Maksudnya hadis dengan Al-Qurannya. Al-Quran. Iya, baik. Sederhana kalau kami memahami. Al-Quran itu adalah kalimat Allah. Kedudukannya tinggi. Seorang anak kecil dengan seorang profesor ketika berbicara sesuatu, maka cakupan muatannya itu berbeda. Sama-sama berbicara, sama-sama manusia, pun berbeda. Seorang nabi adalah manusia, sedangkan hakikat pencipta adalah yang maha mengetahui segala sesuatu yang rahasia. Ketika sang pencipta berfirman, berkata, maka ucapan-ucapannya, muatan-muatannya itu adalah ucapan pencipta. Turun ke bumi, ingin diajarkan kepada manusia yang bukan pencipta. Maka Tuhan kudu wajib memiliki wakil
untuk menerangkan ucapan-ucapan tersebut kepada manusia biasa. Wakil inilah yang disebut Nabiullah. Maka seorang nabi harus tervalidasi. Allah yang harus kemudian mengangkatnya menjadi nabi. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus ke atas muka bumi untuk menguraikan Al-Qur'anul Karim, membimbing seluruh umat manusia. Contoh di dalam surah Asy-Syura ayat 52. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa kadzalika auhayna ilaika ruhan min amrina. Ma kunta tadri mal kitab walal iman walakin ja'alnahu nuran nahdi bi man nasya min ibadina wa innaka latahdi ila siratim mustaqim. Dan aku mewahyukan Al-Quran kepadamu, wahai nabiku Muhammad, dengan perintahku. Sebelumnya engkau tidak mengetahui apa itu Al-Quran. Sebelumnya engkau tidak paham apa itu iman. Tetapi aku jadikan Al-Quran yang datang kepadamu sebagai cahaya. Dengan itu aku memberi petunjuk siapa yang aku kehendaki di antara manusia. Dan sungguh engkau wahai nabiku Muhammad benar-benar membimbing manusia kepada jalan yang lurus. Bimbingan Nabi Muhammad, tuntunan Nabi Muhammad, ajaran Nabi Muhammad, petua beliau, nasihat beliau, untaian lisan yang disampaikan, teori praktik beliau, itulah yang disebut hadits. Maka kalau saya boleh minjam nih, Yesus datang berkata kepada Bani Israel, aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Ucapan Yesus ini adalah sabda, hadits. Sedangkan isi dari firman yang diterima dari pencipta langit dan bumi itu adalah kalamullah. Aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Apa yang aku katakan adalah apa yang diperintahkan untuk aku katakan dan aku sampaikan. Itu firman Tuhan atau bukan? Bukan. Tapi itu adalah sabda dari duta atau utusan Tuhan. Sabdanya memberikan validasi bahwa yang diterima itu adalah firman Allah. Maka firman yang diterimanya kemudian disampaikan kepada Bani Israel. Orang Kristen dan juga umat Islam dalam aspek ini, dua-duanya Islam dan Kristen kehilangan firman Tuhan yang Yesus terima. Kalau saya ditanya, Bang Suma, mana segala firman yang Yesus terima dari Tuhan? Tak ada lagi. Orang Kristen pun ditanya, saudara Kristen, mana segala firman yang Yesus terima dari Tuhan? Tak ada lagi. Orang Kristen hanya mampu menunjukkan buku Lukas, Markus, Matius, dan seterusnya. Tidak mampu menunjukkan Injil Allah yang diberitakan Yesus berdasarkan Markus 1 nomor 14. Bagaimana dengan Nabi Muhammad? Nabi Muhammad ditanya, wahai nabiku Muhammad, mana firman Tuhan yang engkau terima? Al-Quran kemudian digenggaman. Ini Al-Quranul Karim. Ini firman Allah. 114 surah. Penjelasan tentang 114 surah ini kemudian, penjelasannya bersumber dari duta. Wakil yang harus menjelaskan itu. Bil bayyinati waz zubur wa ansalna ilaika dzikr litubayyina lin-nasi ma nusila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun. 114 surah yang memiliki kewajiban dan hak untuk menjelaskan kandungannya itu adalah Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana validasi tadi. Al-Quran surah Asy-Syura ayat 52, An-Nahl ayat 44. Beliaulah yang menguraikan isi Quran. Uraiannya inilah yang disebut hadits. Makanya legitimasi Allah kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, Allah mengatakan, madallah sahibukum wa ma gawa. Kawanmu Nabi Muhammad tidaklah sesat dan tidak pula keliru. Wa ma yantiqu 'anil hawa, dan tidaklah yang diucapkannya itu adalah menurut nafsunya. In huwa illa wahyu yuha, melainkan tidak lain bahwa Al-Quran itu adalah wahyu yang diwahyukan kepadanya
allamahu syadidul quwa, yang diajarkan kepadanya oleh Roh Kudus yang sangat kuat. Jadi keterkaitan antara Al-Quran dan hadits jelas, tidak bisa dipisahkan. Apakah umat Islam bisa memahami Islam langsung dengan Al-Quran? Bisa, bisa. Tapi uraian cakupannya umat Islam tak sanggup. Contoh, perintah salat di dalam Al-Quran. Apakah umat Islam bisa mempraktikkan salat tanpa hadits? Tidak bisa. Perintah salat asar ada, salat zuhur ada, salat subuh ada, maghrib, isya, semua ada perintah salat itu. Tapi cara mendirikannya, gimana kita melakukannya? Maka Rasulullah sebagai wakil Tuhan mempraktekkan, menteori praktekkan kemudian salat itu. Maka beliau berkata apa? Sallu kama ra'aitumuni usolli. Wahai umatku, salatlah kalian, ibadahlah kalian kepada Allah sebagaimana kalian melihat caraku beribadah. Valid, sahih, tidak ada yang dijadikan keraguan di situ. Sempurna ajaran Islam ini. Jadi firman Tuhannya satu komponen yang tak terpisah, beliau utuh, dan uraian sang Nabi penerima Qur'annya juga utuh. Jadi Islam itu pola hukumnya dua. Makanya tadi di sebelah saya ditanya, mana perintah sunat di dalam Al-Quran? Oh, sederhana. Nabi Muhammad adalah wakil Tuhan untuk menjelaskan tentang perihal sunat di dalam Al-Quran. Nabi Ibrahim, Nabi Muhammad diajarkan kemudian untuk menerima ajaran dan mengikuti milah Abraham. Milah Abraham itu apa saja? Wa isi betala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahunna. Nabi Ibrahim menerima beberapa aturan hukum kemudian dari Tuhannya, lalu Nabi Ibrahim melaksanakannya dengan sempurna. Siapa yang bisa menjelaskan hukum yang datang kepada Nabi Abraham atau Ibrahim? Baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kok dia? Yes, karena dia punya validasi dari Allah. Dia yang diutus sebagai Nabi Allah. Dia yang diutus sebagai ajaran, pengantar ajaran daripada Islam. Nah, sedangkan dari kalangan Bani Israel, Nabi terakhir adalah Nabi Isa alaihissalam, yang kemudian saudara Kristen sebut Yesus. Kesinambungan mata rantai pengajaran, tongkat estafet dari unsur-unsur yang diajarkan Yesus terkait penyembahan kepada Tuhan kepada muridnya Bani Israel, itu tidak ada kesinambungan kepada Kristen. Terputus dia. Antara firman yang diterima oleh Yesus tidak dibukukan, tidak dihafalkan, dan sabda-sabda Yesus tidak dibukukan dan dihafalkan. Lalu dari mana kitab ini? Kitab yang ada di tengah Kristen adalah kitab yang lolos pengkanonan. Ketika kemudian ada seleksi kitab mana yang orang-orang Roma dan Yunani jadikan sebagai kitab resmi agama yang mereka miliki sebagai agama baru, yaitu Katolik pada saat itu sebagai agama kerajaan. Ini. Jadi tak ada unsur sanad yang berkesinambungan antara Yesus dengan keempat Bible dan surat-surat Paulus. Terputus sama sekali. Sedangkan kalau berbicara mengenai Al-Quran, Al-Quran Nabi Muhammad sendiri yang berkata, Huzu Al-Quran min arba'a, terima Al-Quran dari keempat sahabatku. Disebut nama. Nama-nama sahabatnya disebutkan. Artinya ada ijazah, ada penghargaan, ada legitimasi, ada kemudian validasi dari Nabi Muhammad kepada para sahabatnya untuk sahabatnya memberikan pengajaran kepada orang banyak. Itu dalil di dalam Al-Quran. Saya kira begitu, saudara. Silakan. Di sini sedikit lagi zuhur. Ya, berarti posisi hadis di sini itu untuk memperjelas ya, apa namanya? Memperjelas, menguraikan ya, menguraikan Al-Quran itu sendiri ya. Siap. Oke. Makasih Bang Juma. Sama-sama saudara. Ya. Neo Instructor. Putra aja. Oh, Putra. Sorry. Niges Triputra. Oh, Niges Triputra. Oke, siap. Tadi kupikirnya Neo Instructor. Sorry. Enggak lah, santai aja Bang. Siap. Enggak. Iya, maksudnya apa setelah dengar bro, terus bro, lo bertanya sepuasnya bro, jangan sungkan-sungkan. Ayo, sepuasnya, lanjut bro, lanjut.
Ya hanya itu saja, itu kan apa namanya itu pokok dasar daripada keislaman itu yang saya pandang itu ya dari luar ya. Jadi itu yang bagian fundamental sekali dalam keislaman itu yang saya pandang dari luar itu. Jadi mungkin yang untuk yang lain-lainnya itu ya mungkin saya bisa terjemahkan dari apa yang sudah dijelaskan oleh Bang Juma ini tadi. Begitu. Untuk pertanyaan berikutnya Bro Abu ya, apa namanya, hanya itu saja yang saya tanya gitu. Oh, ya udah. Ya, tadi sih saya mau naik ke sini juga, saya menghargai Bro Abu ya aja sebenarnya. Enggak, lo kan udah lama. Saya ngundang saya tadi berapa? 3 kali. Iya, lo udah lama kagak konsultasi. Ya, siap Bro, siap. Pak Katolik, selamat siang Pak Katolik. Selamat. Bapak dari Katolik, Pak? Iya, benar. Oke, siap. Pak Niges mungkin bisa nyimak dulu ya. Silakan Pak Katolik, ada yang mau ditanyakan barangkali Bapak, silakan. Hanya satu pertanyaan saja. Silakan Bapak, silakan. Teman-teman sambil tap ya, Iwan Pila bantu tap lanjut Pak Katolik, silakan. Kenapa ini poligami itu dibenarkan di dalam ajaran Islam? Wah, bagus ini Gurunda, pembahasannya bagus. Itu saja. Iya, baik. Jadi pertanyaan saudara itu bagus. Hanya kerangka berpikirnya yang harus dibenarkan sedikit. Poligami itu bukan memperbanyak istri. Poligami itu membatasi istri. Maksudnya Islam datang tujuannya untuk membatasi jumlah istri. Karena sebelumnya tidak ada batasan. Tidak ada dalam firman Tuhan, baik yang dalam perspektif Kristen maupun Islam, pembatasan berapa istri sebelum Islam itu datang. Coba Anda lihat, kakeknya Yesus, istrinya berapa? Daud, Salomo, Abraham. Jadi tak ada batasan. Di Kristen sekalipun yang anti poligami ini, konon anti poligami di atas kertas, itu tidak akan pernah menemukan di dalam Bible cukup satu istri. Justru perintah cukup satu istri itu adanya di dalam Al-Quran. Sekali lagi saya katakan, cukup satu istri di dalam Bible itu tidak akan Anda temukan. Bahkan poligami di Bible, anjuran Yesus, Anda akan temukan. Itu kalau Anda belajar. Saya kasih kemudian kisinya. Di dalam Lukas 18 nomor 29 nomor 30. Barang siapa yang meninggalkan istrinya karena Allah akan menerima kembali lipat kali ganda pada saat ini juga. Kalau dikatakan lipat kali ganda, berarti lebih dari satu. Ini dalil saudara. Tapi ini bukan untuk Kristen. Kalau Kristen itu kan memegang dogma. Kencang Kristen itu pegang dogma. Apa itu? Cukup satu istri. Tapi yang saya maksud di dalam Lukas 18 ini, Yesus berkata kepada mereka. Mereka ini bukan Kristen. Mereka ini Bani Israel. Jadi Bani Israel itu diajarkan oleh Yesus, wahai Bani Israel, pengikutku, muridku, bangsa di mana aku diutus dan peruntukan pengutusannya diriku. Aku ajarkan kepadamu, barang siapa yang meninggalkan istrinya demi kerajaan Allah, maka dia akan mendapatkan istri berkali lipat ganda saat ini juga. Itu ajaran Yesus kepada muridnya Bani Israel, bukan kepada Kristen. Jadi kalau saudara Kristen mau tetap satu istri, silakan. Toh sekarang banyak kondom dijual di mana-mana kok. Silakan aja. Karena perintah Yesus poligami itu bukan kepada Kristen. Begitu juga di dalam Matius 19 nomor 29. Dalam original teksnya yang diumpetin oleh Lembaga Bible Indonesia, di situ dikatakan barang siapa yang meninggalkan istrinya
demi keselamatan masuk ke dalam kerajaan Allah, maka dia akan mendapatkan 100 kali lipat nanti di surga. Matius 19 nomor 29. Itu di dalam pengajaran Yesus kepada lagi-lagi muridnya Bani Israel, bukan kepada Kristen. Kristen mah ya orang yang hebat memegang dogma dan doktrin. Cukup satu istri, yang penting kondom banyak di luar di apotek dijual. Nah, kemudian ketika saudara bertanya, kenapa di Islam boleh poligami? Ya bolehlah. Kenapa tidak boleh? Hasrat manusia. Contoh, saya punya istri satu. Lalu kemudian di luar rumah saya jatuh cinta kepada seorang wanita. Cantik sekali, baik budi, akhlaknya baik, cantik pokoknya. Apakah salah ketika saya jatuh cinta? Sedangkan cinta itu adalah hal yang menjadi bagian dari hidupku sebagai seorang laki-laki. Saya masih ganteng, masih muda, masih kuat, duit ada, dia juga tertarik samaku. Apa solusinya menurut Islam? Daripada berzina kami, karena dia juga cinta samaku, dia tahu ada biniku, dia tahu ada istriku. Solusinya apa? Supaya tidak berdosa. Nikah. Itu solusi. Sekarang sebaliknya, suami saudara Kristen, Anda laki-laki, punya bini satu, suka sama wanita di luar rumah. Itu munafik kalau tidak. Oh kami kalau keluar rumah Bang Suma, kalau pak mata kami simpan di rumah, nggak bawa keluar. Bohong, bullshit. Oh kami kalau keluar rumah Bang Suma, ucok kami nggak bawa. Oh ya, nggak mungkin. Oh Bang Suma kalau kami sebelum ke rumah si ucok kami suntik mati, nggak mungkin, mustahile, munafri itu namanya. Keluar ente menghadapi keadaan yang sama dengan yang saya hadapi. Kantor setiap hari ketemu, kasih berkas, pegang tangannya, nggak sengaja, maaf nggak apa-apa mas. Besok begitu lagi, kasih berkas, tuntut tanda tangan, berdiri di sampingnya, jatuh pulpen, pegang betisnya, sorry, nggak apa-apa mas. Lama-lama, janjian karaoke, janjian nonton. Apa yang terjadi? Tidak boleh nikah loh, cukup satu istri. Apa yang kalian lakukan? Cari apotek merek Sutra yang harum katanya. Itu yang terjadi. Alat kontrasepsi bang. Iya, alat kontraversi. Itu yang terjadi. Zina. Oh tidak Bang Suma, kami orang-orang seperti haramnya babi kalian halalkan, begitulah haramnya zina kalian halalkan. Saya yakin itu. Wong Tuhan menciptakan kita akal, diperintahkan jangan menyembah selain daripada aku. Kalian menyembah makhluk terkutuk kok. Apalagi seorang wanita, mulus, lekuk tubuhnya tampak, bibirnya seksi, matanya aduhai, pipinya merah merona, pinggulnya kayak gitar gambus. Kalau dia kentut bau duren, berbicara mendesah, selamat pagi bos. Lo yang makanan haram aja lu ambat, manusia aja Anda sembah, bisa nahan? Mustahile. Saya taruhan lari 50 kilo bolak-balik kalau ada yang bisa mengatakan kami tetap teguh memegang istri satu. Nihil, mustahile itu. Mustahil. Inilah solusi di Islam. Sabar. Maka Islam mengatakan apa? Jika engkau mampu adil, mampu menciptakan rasa kasih sayang bahagia di antara satu dua laki wanita, maka apa kata Allah? Nikah silakan. Tapi syaratnya fawahida, harus adil. Kalau tidak fawahida, cukup satu. Cukup satu. Jadi di sini jangan munafik kita, jangan. Orang kelite mengatakan kami cukup. Lau kafiam menitimumu. Jangan munafri, jangan munafri. Keluar melihat wanita, apa yang terjadi? Ya tanyalah pendeta Yosua Teu. Tai lalatnya itu kemana-mana perginya. Demikian saya rasa ya. Jadi Yesus memberikan solusi kepada pengikutnya. Barang siapa yang meninggalkan istrinya karena Allah, maka boleh dia akan mendapatkan lipat kali ganda saat itu juga. Silakan.
Ya, Sama-sama saudara. ini sedikit meluruskan yang tadi apa Silakan. Matius 19 nomor 29 ya. Lukas 18. Jadi Lukas tadi saudara bilang Matius Matius yang 19 nomor 100 kali lipat 29 itu. mungkin. Iya, silakan. Iya. Dari Syukran, situ sebenarnya sahabat tidak ada Bahar. kata istri sama sekali ya. Dihilangkan oleh Lembaga Bible Indonesia. Karena Lembaga Bible Indonesia malu. Ternyata Yesus mengajarkan poligami. Silakan Anda baca KJP. KJP itu lebih tua daripada Bible Indonesia. Ya, artinya bahwa ajaran yang beredar itu artinya yang kami pegang sekarang, bahwa di situ hanya, saya boleh bacakan mungkin isinya. Boleh, silakan. Dan setiap orang yang karena namaku meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, bapak atau ibunya, anak-anak atau ladangnya, akan menerima kembali 100 kali lipat dan akan memperoleh hidup yang kekal. Iya, kenapa istri tak ada di situ, Bang? Sedangkan di situ disebut semua. Bahwa istri tidak ada di situ ya. Ya, kenapa dihilangkan istri? Apakah dianggap sampah bininya? Sepertinya semoga memang dihilangkan atau tapi memang yang tertulis nggak di sini mungkin. demikian. Nggak mungkin. Orang tua ada, anak-anak ada, saudara perempuan ada, saudara laki-laki ada. Satu diumpetin, bini. Siapa pelaku ini? Siapa pelaku ini yang menghilangkan ini? Coba Anda baca Bahwa yang kemudian. tertulis hanya demikian, kita menerjemahkan sesuai yang tertulis saja. Ya, jadi kalau dihilangkan 50 tahun ke depan dihilangkan orang tua juga itu jadi benar. Tidak, ini pasti seperti ini karena itu kemungkinan saja. Kita hanya melihat yang Coba ada Anda saja, baca tidak usah terjemahan yang lain-lain. 2008. Dan setiap orang yang sudah meninggalkan rumah atau saudara laki-laki atau saudara perempuan atau ayah atau ibu atau istri, gune dalam bahasa Yunani, gune, dihilangkan. Sedangkan ini terjemahan baru yang Anda baca itu baru di Indonesia. Terjemahan yang lebih tua itu KJV. Di situ ada kata istri dan janggal sekali saudara. Dari setiap orang yang menerima setiap orang yang karena namaku meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki 1, saudaranya perempuan 2, bapaknya 3, ibunya 4, anak-anaknya 5. Mana keluarga inti kok hilang 1? Keluarga inti siapa lagi 1? Istri. Sengaja dihilangkan. Karena malu, ternyata mereka yang berkorban demi kebenaran meninggalkan istrinya akan mendapatkan kelak 100 kali lipat. Jadi kalau meninggalkan 1 istri, maka dia akan mendapatkan 100 kali lipat istri nanti. Tapi ini kan untuk siapa? Untuk Petrus dan teman-temannya, bukan untuk Kristen. Tidak usah dipakai kawan. Tidak usah berkesil hati. Silakan ente 1 istri saja. Cuman boleh saya tambah sedikit, boleh nggak? Cuman di Islam itu kawan, di Islam itu diajarkan dalam Al-Quran, jannatu adnin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa zurriyatihim. Di Islam itu membangun rumah tangga bahagia, dan ketika mereka masuk di dalam surga, mereka masih bahagia bersama istri-istrinya, bersama dengan anaknya, dengan cucunya. Sedangkan di Kristen percuma 1 istri, tapi di surga tidak bersama istri lagi. Buat apa? Buat apa kalian kemudian 1 istri 1 suami setia, tapi nanti di kehidupan kekal berikutnya kalian gak sama lagi? Buat apa? Kalau kami di Islam, jannatu adnin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa zurriyatihim. Surga-surga Aden, umat Islam masuk ke dalamnya bersama dengan orang-orang saleh dari nenek moyang mereka, dari suami istri mereka, dari anak-anak mereka dan cucu-cucu mereka. Kami berbahagia bersama dengan keluarga inti kami di jannah. Kalau di Kristen tak ada dalilnya seperti ini. Jadi untuk apa kalian setia katanya di dunia? Paling 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun, habis itu mati, bubar selama-lamanya. Kalau di Islam